Kisah ini terjadi pada abad pertama Hijriyah, di zaman Tabi'in. Wahai suamiku, adakah di Makkah ini laki-laki yang jika melihat wajah cantikku ini ia tidak tergoda? Tanya seorang istri kepada suaminya, sambil bercermin. Ia sangat mengagumi kecantikan yang terpantul di kaca itu. Ada, jawab sang suami. Siapa? Kata istrinya, Ubaid bin Umair, jawab suaminya. Sang istri diam sejenak. Ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa kecantikannya akan mampu menggoda laki-laki itu. Wahai suamiku, katanya merayu, bolehkah aku membuktikan bahwa aku bisa membuat Ubaid bin Umair bertekuk lutut di depanku? Sang suami terkejut dengan permintaan ekstrim itu, tetapi ia sendiri juga merasa rencana istrinya itu akan menjadi sesuatu yang menarik, untuk menguji kesalihah seorang ulama. Silahkan, aku mengizinkanmu. Setelah merias diri sedemikian rupa, berangkatlah wanita itu mencari Ubaid bin Umair di Masjidil Haram. Ubaid adalah seorang ulama yang lahir semasa Rasulullah SAW masih hidup. Nama lengkapnya Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laitsi al-Jundai al-Makki. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriyah. Saat menjumpai Ubaid, wanita itu berpura-pura meminta nasihat. Ia beralasan kebutuhannya amat penting, dan memintanya pindah ke pojok masjid. Sesampainya di sana, wanita itu membuka cadarnya dan tampaklah wajah cantiknya laksana bening rembulan. Apa yang kau lakukan? Kata Ubaid melihat kejanggalan wanita tersebut. Sungguh, aku mencintaimu. Aku hanya ingin jawaban darimu, sergah wanita itu, terus berusaha menggoda Ubaid. Sebentar, kata Ubaid. Kini nadanya mulai naik. Ada beberapa pertanyaan yang jika kau menjawabnya dengan jujur, maka aku akan menjawab pertanyaanmu tadi. Baik, aku akan menjawabnya dengan jujur. Pertama, seandainya malaikat maut datang menjemputmu saat ini, apakah engkau senang aku memenuhi ajakanmu? Wanita itu tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan yang langsung mengingatkannya dengan kematian. Kemudian menjawabnya, tidak. Kedua, seandainya saat ini engkau berada di alam kubur dan sedang didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk ditanya, apakah engkau senang aku penuhi ajakanmu? Tidak, jawabnya. Ketiga, seandainya saat ini semua manusia menerima catatan amalnya dan engkau tidak tahu apakah kau akan mengambilnya dengan tangan kanan atau tangan kiri, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu? Tidak. Keempat, seandainya saat ini seluruh manusia digiring ke timbangan amal dan engkau tidak tahu apakah timbangan amal kebaikanmu lebih berat atau justru amal buruknya yang lebih berat, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu? Tidak. Kelima, seandainya saat ini engkau berada di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepadamu, masihkah tersisa rasa senang di hatimu jika aku memenuhi ajakanmu? Demi Allah, tidak. Kalau begitu wahai wanita, takutlah kepada Allah. Betapa Allah telah memberikan segalanya kepadamu. Kini dia tak kuasa menahan air mata. Tadi dia datang ke Masjidil Haram berpura-pura mencari nasihat, kini ia benar-benar mendapatkan nasihat yang benar-benar menyentuhnya. Sesampainya di rumah, sang suami terkejut melihatnya bersedih. Apa yang terjadi wahai istriku? Kata suaminya. Kita ini termasuk orang yang celaka, jawab wanita itu, kemudian ia mengambil wudhu dan salat. Hari-hari berikutnya, ia berubah drastis. Ia tak lagi membanggakan kecantikannya. Ia tak lagi suka berdandan di setiap malam. Ia berubah menjadi ahli salat dan puasa.